pagi. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan kepada salah satu pasien anak yang ada di sebelah saya. Nah, halo Dek. Halo, Nah, jadi Ade nanti akan dilakukan pengukuran tinggi badan nih. Tapi sebelumnya nama Ade siapa dulu? Aisyah, Nah, terus tempat tanggal lahirnya? 2 September 2011. No, berarti Ade 9 tahun ya? Nah, Ade tinggal di mana sekarang? Sadali. Bidadari. Oke. Nah, jadi karena tadi saya sudah menanya identitas dari pasien dan pasien juga berjenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai bagaimana cara penggunaan pengukuran tinggi badan ini. Nah, jadi nanti saya akan melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan alat yang disebut dengan mikrotoa. Di mana alat mikrotoa ini nanti akan dilakukan pengukuran tinggi badan berupa standing height, tinggi badan pada saat berdiri, dan juga tinggi badan pada saat duduk untuk memastikan apakah pertumbuhan dari pasien ini itu normal atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi di sini sebelum saya melakukan pengukuran, saya harus memastikan dulu alat ini sudah efektif untuk dilakukan pengukuran nantinya pada pasien dengan cara mengkalibrasi. Saya akan mengkalibrasi, harus memastikan berada pada 0 cm. Ya baik, sudah di 0 cm. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk membuka alas kaki terlebih dahulu. Ayo Dek, sebelah sini. Alas kakinya sudah dibuka ya. Oke, bagus. Nah, sekarang Ade bisa tegak ya posisinya di tengah-tengah. Nah, di sini bagian tumit dari pasien juga itu harus menempel seperti ini, kakinya harus lurus. Selain itu juga di sini bahunya harus tegak. Setelah itu pada tangannya juga berada di samping kanan dan kiri. Selanjutnya juga pada bagian kepala bisa ditegakkan dan pandangan lurus ke depan. Benar ya Dek, seperti ini, lurus ke depan. Pada bagian pantat atau bokong juga tidak lupa harus menempel. Posisi seperti ini sudah bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dengan bidang Frankfurt. Ini untuk memposisikan kepala dari pasien. Saya akan memastikan juga di sini pada bagian transien dan juga bagian inferior margin orbital terdapat pada tingkat yang sama. Ya, bagus. Posisinya sudah tegak seperti ini. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dulu. Tarik nafas ya, Dek. Ya, bahunya sudah rileks, sudah tegak juga. Selanjutnya saya akan menurunkan bagian perpendicular headpiece ke bagian puncak kepala dari pasien. Ya, di sini menunjukkan 125 cm dengan pandangan lurus ke depan. Baik, sudah selesai pengukuran untuk tinggi badannya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan nanti untuk pengukuran dari tinggi badan saat duduk ya, Dek. Nah, jadi selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi duduk dari pasien, di mana saya akan menggunakan alat mikrotoa juga dengan bantuan bangku atau kursi. Tapi sebelumnya saya akan memastikan ulang dengan melakukan kalibrasi pada bagian dari alat mikrotoa ini agar bisa dilihat sudah 0 cm atau belum. Ya, alatnya sudah 0 cm. Sehingga saya bisa mengambil kursinya dulu untuk diukur dengan alat mikrotoa lagi. Saya akan mengukur kursinya dengan alat mikrotoa ini dengan menurunkan bagian perpendicular headpiece-nya. Ya, sudah 43 cm. Di mana di sini ukurannya adalah 43,0 cm dari kursinya. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk duduk di kursinya dan segera dilakukan pengukuran tinggi duduk. Boleh, Dek? Nah, di sini pasien harus tegak ya, geser sebelah samping, agak munduran menempel pada dinding ya, Dek. Mundur lagi ya. Di sini posisi kepala dari pasien juga itu harus tegak, tangan harus di sini juga bahunya ya pada bagian vertebral torakal juga harus menempel pada dinding, bahunya harus rileks, dan dimana juga di sini nanti bagian bokong atau pantatnya juga menempel pada dindingnya. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengukuran dengan bidang Frankfurt agar memastikan juga posisi kepala pada pasien ini sudah tegak.
Boleh deh, kepalanya ditahan dulu sebentar ya. Ditahan dulu. Ini ke bawah dikit. Mata pandangan ke depan deh. Ya, bagus. Iya. Dimana di sini saya sudah melihat dengan pandangan lurus juga bahwa pasien sudah tegak. Jangan berubah deh posisinya ya. Jangan berubah ya. Sebentar. Pandangan ke depan deh, jangan ke bawah ya. Ya, bagus seperti itu. Tunggu di sini dan saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dulu. Tarik nafas ya. Ya, baru bagus ya. Udah rileks ya sekarang. Lakukan pengukurannya, Dek. Nah, jadi sini saya akan menarik pada bagian perpendicular headpiece ke puncak kepala dari pasien. Sudah didapatkan bahwa 107,1 cm tinggi duduk dari pasien. Baik, sudah selesai pengukurannya. Terima kasih banyak ya Dek. Nanti selanjutnya ke orang tuanya saya akan sampaikan dulu data dari hasil pengukurannya ya. Boleh dipakai lagi aja alas kakinya. Nah, baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dan perhitungan dari data pengukuran tinggi badan dan juga tinggi duduk dari pasien yang bernama Aisyah dengan umur 9 tahun dan jenis kelaminnya perempuan. Nah, di mana di sini saya menggunakan 3 grafik. Yang mana 3 grafiknya ini itu ada yang berasal dari WHO, yang pertama, yang ini untuk perempuan, yang kedua ada yang berasal dari CDC untuk perempuan juga, dan yang ketiga ada pengukuran dari mean upper dan lower segment ratio. Nah, di mana di sini juga saya sudah melakukan perhitungannya. Yang mana didapatkan dari hasilnya untuk height for age dari Aisyah ini ternyata masuk dalam kategori yang normal. Di mana di sini juga sudah ditunjukkan bahwa dengan usia yang 9 tahun dan tinggi badan 125,0 cm, maka di sini dapat dilihat bahwa dia itu berada di bawah sedikit saja dari bagian negatif 1 SD. Nah, tetapi di sini masih termasuk normal karena kalau misalkan range normalnya itu sendiri kan dari negatif 2 sampai 2. Ketika di bawah dari negatif 2 nih ya, misalnya lebih kecil dari negatif 2, itu baru tidak normal. Berarti Aisyah ini masih dalam kategori yang normal. Nah, selanjutnya juga untuk bagian dari yang CDC. Nah, kalau grafik yang CDC ini saya juga sudah melakukan perhitungan dengan usia yaitu 9 tahun dan dengan tinggi 125,0 cm, ternyata didapatkan hasil bahwa di sini juga sudah memenuhi dari kurva, tidak di bawah kurva, artinya normal, yaitu sekitar 10 persentil di sini. Nah, setelah itu juga saya sudah melakukan perhitungan pada bagian mean upper and lower segment ratio, di mana di sini saya sudah melakukan perhitungannya tadi dengan menggunakan bangku atau kursi dengan ketinggian 43 cm, 43,0 cm, serta di sini juga standing height dari Aisyahnya sendiri itu didapatkan juga 125 cm. Nah, tetapi untuk pengukuran dari upper segment ini adalah dikurangi. Kalau misalkan tadi dia tinggi pada saat duduknya itu kan 107,1 cm, dimana 107,1 cm ini dikurangi 43,0 cm yang merupakan tinggi dari kursi atau bangkunya, sehingga didapatkan upper segmentnya adalah 64,1 cm. Sementara lower segment adalah proses dari pengukuran dimana dari ketinggian pasien saat berdiri 125,0 cm ditambah dikurangi maksudnya dengan 64,1 cm, di mana 64,1 cm ini ada upper segment. Nah, berarti tadi lower segment standing height dikurangi upper segmentnya hasilnya 60,9 cm. Dan untuk menghitung rasio dibagi antara upper segment dan lower segment sehingga didapatkan 1,052. Nah, di mana di sini 1,052 itu mendekati garis. Nah, kalau misalnya mendekati garis berarti masih proporsional dari ukuran rasio adik Aisyah yang merupakan jenis kelamin perempuan dan berusia 9 tahun ini. Berarti ketiganya, baik itu dari grafik CDC, grafik WHO, maupun juga dari rasionya itu termasuk normal. Berarti dapat diperkirakan juga bahwa pertumbuhan dari adik Aisyah ini yang merupakan anak berusia 9 tahun dan berjenis kelamin perempuan itu juga normal dari hasil yang sudah saya dapatkan. Selanjutnya akan menjelaskan kepada orang tua dari pasien mengenai hasil ini.
Nah, baik Bu, jadi saya sudah melakukan nih pemeriksaan kepada anak ibu yang bernama Aisyah tadi dengan jenis kelamin perempuan dan berusia 9 tahun ya Bu, di mana saya sudah mendapatkan hasil dan melakukan perhitungan bahwa dari beberapa data dan juga grafik yang saya masukkan dari pengukuran tinggi badan anak ibu dan juga tinggi duduk anak ibu ternyata masih termasuk normal ya Bu. Lihat ya Bu ya, ini grafiknya saya bisa perlihatkan kepada ibu, dia masih termasuk dalam normal baik itu dari grafik yang diberikan oleh WHO ataupun yang diberikan oleh CDC dan juga grafik dari bagian tinggi badan pada saat duduk, yaitu di bagian dari bagian atas pasiennya nih, di bagian atasnya, di bagian bawahnya juga itu masih normal rasionya ya Bu ya. Semuanya masih termasuk dalam kategori yang normal. Semoga anak ibu bisa selalu sehat ya Bu. Terima kasih.